Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Ekasari, salah satu CGP dari Kota Palembang, Sumatera Selatan. Pada kesempatan ini, kami akan mempraktikkan coaching pada kasus 2 dengan menggunakan model Tirta. Kasus 2 ini adalah tentang seorang murid yang bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Bagaimanakah cara Anda menanggapi hal ini? Yana, bagaimana keadaan kamu hari ini? Baik, Bu. Sehat. Gimana, Halo? sudah makan tadi? Sudah, Bu. Saya sudah makan. Ibu Gimana, sudah kamu makan sudah makan belum? tadi? Sudah, Bu. Saya sudah makan. Ibu sudah makan belum? Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah makan. Gimana pelajaran kamu hari ini? Pelajaran kemarin ya, lumayan lah, Bu, hasil saya. Hasil belajar Bagus saya sekali. lumayan Nah, kemarin. kira-kira nih, ya, kira-kira ini kan ini Juliana yang kemarin pengen, Bu, saya pengen cerita sama Ibu. Saya pengen banget cerita Ibu. Kira-kira ngapain sih Juliana? Nak? Ini kita harus ketemu hari ini? Iya, Bu. Saya nih mau cerita ke Ibu. Saya di kelas sekarang nih ya, merasa tidak adil, Bu, atas nilai matematik saya, Bu. Ada apa dengan nilai matematikanya? Em, jadi nilai saya nih kecil, Bu, karena ada perubahan di kelas. Guru saya kasih nilainya tidak subjektif, Bu. Tidak objektif, Bu. Dia Tidak. kasih nilainya lihat orang. Maksudnya? Maksudnya jadi guru saya kan ada buka les, Bu. Nah, jadi yang anak lesnya Hmm. nilainya lebih bagus dari saya. Oh, begitu. Nah, jadi apa target kamu dari pertemuan ini? Saya berharap kan kalau sudah cerita dengan Ibu, ada perubahan pada guru matematik saya. Jadi dia memberi nilainya secara objektif, Bu, di kelas. Di guru matematika, ya. Mm-mm. Jadi target kamu nilainya berubah gitu. Iya. Nah, sekarang Ibu mau nanya nih, kan ini Juliana merasa kesulitan. Sekarang Ibu mau nanya, apa sih hal penting yang saat ini ada dalam diri Juliana? Kalau saya sih ya, Bu ya, saya berharap di kelas ini saat saya belajar ini ada keadilan, Bu. Jadi saya tidak sia-sia belajarnya. Jadi hal penting menurut Juliana saat ini adalah keadilan. Iya, Bu, keadilan pada pemberian nilai, Bu, lebih tepatnya. Hmm. Nah, sebelum kita membahas keadilan tadi, Juli, kira-kira potensi yang ada dalam diri kamu itu, karena kamu merasa kan matematikanya nggak tepat. Selain di matematika sendiri, potensi kamu apa sih sebenarnya? Hmm, saya juga ini, Bu, lumayan bagus di menulis, dalam hal menulis, Bu. Menulis Menulis. cerpen lebih tepat, iya. Oh iya, Ibu ingat kamu waktu itu pernah menang lomba ya? Iya, Bu. Iya, iya, baru ingat Ibu. Nah sekarang Juli, saat kamu tadi kan pengen mendapatkan keadilan dari nilai ya. Nah Iya. sekarang kira-kira solusi apa sih yang pernah terpikir di benak Juliana agar bisa keadilan itu ada gitu? Eh, Saya pikir gini, Bu, cerita ke Ibu kan. Ibu kan lumayan ya, wakil juga ya, Bu ya. Jadi kalau saya cerita ke Ibu, Ibu bisa ceritakan ke kepala sekolah. Nah, jadi kepala sekolah bisa tegur guru matematik itu sehingga dia memberi nilainya lebih baik lagi secara objektif, Bu. Jika itu solusinya menurut kamu.
Nah, kira-kira ada konsekuensi nggak kalau saya nih toto besok gidik, saya langsung ke kepala sekolah, Pak gimana sih guru Pak Ibu Nuri itu ternyata sama Juliana nggak adil, dia buka les gini-gini. Nah, menurut kamu ketika kepala sekolahnya tahu, ada konsekuensi nggak yang akan kamu dapatkan? Ada sih, Bu. Nanti guru matematiknya tidak suka ya Apa? sama saya, Bu ya. Nah, selain solusi yang tadi, apakah Juliana punya solusi lain atau gini nih Juliana? Apakah selama ini Juliana pernah ngomong langsung ke Ibu Nurinya bahwa Juliana mendapatkan nilai yang tidak adil? Pernah nggak? Tidak pernah, Bu. Saya takut. Takut. Nah, kira-kira menurut Juliana kenapa sih Ibu Nuri itu memberikan nilai yang tidak adil? Iya, ini kemarin itu kan ulangan, Bu ya. Saya kan ulangan. Nah, biasanya kan Hmm. ulangan kan kita kerjain sendiri, Bu. Nah, teman saya tuh pinjam tip X, jadi saya kasih. Jadi saya ada noleh lah ke belakang, Bu. Nah, jadi pas dikumpul ya, besoknya kan dikasih nilainya. Nilai saya tidak maksimal, Bu. Ternyata jadi saya lihatin teman lain semuanya bagus. Nah, di sana ada catatan dari Bu Nuri, dia bilang karena saya menoleh jadi dikurangi nilai 20 poin. Karena menoleh. Nah, terus selain itu ada nggak yang lain yang menyebabkan? Apa karena kursus tadi ya? Iya. Jadi yang teman saya yang saya lihat tadi itu kan dia kursus dengan Bu Nuri, jadinya nilainya lebih bagus. Gitu. Nah, yang menghambat Juliana tidak ikut kursus itu kenapa? Ini Bu, keuangan saya kan di rumah ya, ayah saya ini agak kurang mampu Bu dalam keuangan. Terus saya juga tidak bisa ikut les karena setiap pulang sekolah kan saya langsung bantu orang tua Bu. Begitu ya. Kamu nih, nah, ternyata anak yang sangat baik, bertanggung jawab menurut ibu. Tapi gini, Juliana, apakah Juliana pernah berpikir bahwa ketika Juliana tidak mengikuti les itu, Juliana pernah waktu bagaimana Juliana menolak ikut les itu sama Ibu Nuri, gimana? Iya, dia awal awal pembelajaran Bu ya, jadi kan baru masuk berapa minggu. Nah, Ibu Nuri ada tawarin kami Bu ikut les dengan dia. Nah, saya langsung bilang saya nggak mau, saya kan sudah bisa matematik. Nah, jadi mungkin Ibu Nuri tersinggung ya Bu ya. Nah, kamu tahu sendiri jawabannya kan? Nah, saat itu apakah kamu sudah langsung meminta maaf sama Bu Nuri atas Tidak ucapan Bu, kamu? tidak Bu, saya tidak minta maaf karena saya pikir saya jawab seperti biasa. Saya nggak tahu kalau Ibu Nurinya bakal tersinggung karena dia biasa saja, dia nggak langsung marah. Itu kan menurut kamu, Juliana. Nah, kamu tadi udah tahu kan kemungkinan Ibu Nuri, kamu tadi kan sudah jawab kemungkinan Ibu Nurinya tersinggung. Nah, lalu kira-kira nih, supaya Ibu Nuri tadi nggak tersinggung atau Ibu Nuri tadi nggak salah paham, kamu punya rencana nggak ke depan agar nilai kamu dapet, terus perbaikan nilai ada, tapi Ibu Nuri kan nggak tersinggung lagi. Gimana, Juli? Hmm, kalau saya cerita ke orang tua saya boleh nggak Bu ya? Nanti kan saya bawa ke orang tua saya, nemenin saya untuk bicara dengan Bu Nuri. Jadi selama ini kamu belum pernah cerita sama orang tua? Belum Bu, saya belum pernah cerita. Karena saya lihat kan orang tua Kenapa juga kamu tidak pulangnya pernah cerita? malam. Karena saya pikir kasihan juga kalau saya cerita ke orang Begitu. tua. Mm-mm. Oh gitu ya. Nah sekarang gini nih, kan tadi kamu rencana mau cerita sama orang tua itu bagus sekali ya. Itu solusi Mm-mm. yang bagus. Kira-kira siapa lagi yang bisa membantu kamu agar kamu bisa cerita orang tua juga bisa menemui guru Ibu Nuri tadi gimana? Apa strategi yang bisa agar antara orang tua bisa bertemu dengan Ibu Nuri tidak lagi salah paham, nilai matematika kamu jadi bagus. Mungkin Gimana? saya minta Kamu bantuan sudah punya Ibu rencana belum? bisa. Mungkin saya minta bantuan Ibu bisa tidak Bu? Insya Allah itu tetap, ya Mm-mm. Ibu bisa bantu.
Cuma sekarang kamu lihat dulu apakah jadwal orang tua kamu sudah bisa disamakan dengan Ibu Nuri. Kamu tadi bilang orang tuanya sibuk. Iya ya. Nanti coba saya ini pergi ke kantor guru dulu Bu, saya lihat jadwalnya, saya tanya dulu ke wali kelas saya Bu ya. Kira-kira Bu Nurinya ngajarnya kapan saja, terus kosongnya kapan. Kalau sudah saya tahu kosongnya, nanti saya beritahu ke orang tua saya. Hmm, bagus sekali itu ya Juliana, berarti kamu sudah mengetahui dari masalah yang terjadi. Nah sekarang selain yang tadi nih minta bantuan ibu, kemudian minta bantuan orang tua, langsung ketemu dengan Ibu Nuri, kamu ada rencana aksi yang lain nggak? Saya sih terpikir untuk buat cerpen Bu, jadi maksud saya itu saya mau menuliskan ya, menuangkan semua kekesalan saya itu ke cerpen itu Bu. Karena kan saya merasa tidak adil. Wih, bagus sekali itu Juliana ya. Tapi kira-kira nih seandainya cerpen itu terbit nih, yang baca Ibu Nuri gimana? Antisipasi kamu? Jadi saya mungkin ini Bu, sebelum saya kirim ke media cetak, saya minta tolong Bu Sri baca dulu, guru bahasa Indonesia saya kan, baca dulu cerpen saya kira-kira ini kata-katanya sudah benar belum, apakah menyinggung atau tidak, seperti itu Bu. Oh, jadi bagus sekali. Jadi Ibu Sri yang akan kamu minta bantuan untuk melaksanakan rencana aksi nih, gitu ya? Iya Bu, saya minta tolong. Karena kan saya pikir Selain Ibu Sri ada lagi? sejujurnya mungkin teman ya Bu ya, teman-teman kan ada teman saya yang Nita kan dia juga sering baca cerpen saya Bu. Nah dia suka kasih masukan juga ke saya kalau kata-kata ini harus diganti kayak gitu. Oh iya, bagus sekali ya. Jadi Ibu harap yang pertama, jadi target kamu yang mana nih? Komitmen kamu nih, apakah akan melaksanakan rencana aksi yang pertama atau yang kedua dulu? Komitmen kamu yang paling Komitmen saya mudah mungkin diwujudkan saat ini. yang pertama Bu, sepertinya saya cerita dulu dengan orang tua, sudah cerita dengan orang tua, terus saya cari tahu dulu ya Bu ya dengan wali kelas saya kira-kira Bu Nuri kosongnya jam berapa, lalu saya ajak orang tua saya, jadi janjian untuk ketemu. Siapa saja yang akan bisa mewujudkan tadi? Coba, selain Ibu, yang ingin kamu harapkan untuk Eh, menemukan jadwal tadi. orang tua saya, wali kelas saya, terus ya itu teman-teman juga lah. Oh, baik. Nah, kira-kira kita bisa kapan lagi bertemu? Kamu akan cerita lagi tentang apa rencana yang telah kamu lakukan ini kapan bisanya? Setelah saya ketemu dengan Bu Nuri, Bu. Jadi mungkin ya, ini kan saya harus cari tahu dulu. Besok saya cari tahu, Bu. Terus saya juga cerita ke orang tua saya malam ini. 3 hari lagi lah, Bu, kita ketemu. Mungkin hari Senin, Bu, ya kita ketemu lagi. Ya, semoga ya nanti untuk hari Senin kamu sudah bisa mendapatkan tujuan yang ingin kamu capai. Ingat ya, Ibu hanya ingin mengingatkan bahwa semua anak itu adalah pintar, adalah potensial. Jadi seandainya nanti nilai matematika kamu masih belum maksimal, jangan langsung putus asa, tetap berusaha. Kamu tadi kan bilang kamu pintar di bahasa Indonesia ya, di menulis cerpen. Nah, itu juga perlu kamu perhatikan. Mm. Jadi kalau ternyata, jadi seandainya nih nanti ya, kalau rencana aksi satu tidak terlaksana, apa yang tadi yang Ibu harapkan kamu? Yang kedua, Bu, mungkin ya kalau misalnya cerita dengan orang tua tapi masih juga mungkin saya tulis di cerpen, Bu. Oh ya, itu bagus sekali ya. Oke, sampai sini dulu. Silakan sekarang Juliana ke kelas, ini waktunya sudah belajar lagi nih. Ya, tetap semangat. Jangan gara-gara Oh nilai iya, Bu. itu, nilai sama Ibu kemarin sempat turun. Ya, Iya, Bu, maaf, Bu. Ya, terima kasih, Bu, atas bimbingannya. ya, sama-sama semangat tetap. Iya. Terima kasih, Bu. Dadah. Sama-sama, bye.